Shalom, ya puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali di kebaktian hari ini dan kita sudah masuk di minggu pertama bulan Mei. Saya lihat bagi kita semua memasuki musim berganti musim dan kita boleh datang bersama kembali di pertengahan tahun ini, saudara. Saudara, kita lanjutkan uraian firman Tuhan dari eksposisi Injil Lukas. Kita pagi ini sampai pada pasal yang ke-10 dan akan fokus pada ayat 25 hingga 42 yang sudah dibacakan oleh liturgis tadi. Tema yang kami angkat ada kisah perumpamaan orang Samaria yang murah hati, yang dikenal dengan baik hati, Good Samaritan. Saudara sekalian, kita perhatikan ayat yang ke-25. Lalu berdirilah seorang Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara, saya pikir dan renungkan pertanyaan dari ahli Taurat ini pertanyaan yang sangat-sangat amat penting. Dan inilah yang menjadi satu pertanyaan kehidupan manusia pada umumnya. Bagaimana kita mendapatkan hidup yang kekal? Bagaimana kita mendapatkan tempat bersama Tuhan di surga? Saudara sekalian, gambaran pertanyaan dari ahli Taurat yang datang pada Yesus. Sayangnya dia bertanya dalam satu motivasi yang salah, karena dikatakan dia datang untuk mencobai Yesus. Saudara-saudara, Alkitab memberitahukan keadaan hati manusia. Dan kita bisa melihat, saudara, hati manusia yang terjadi, yang ada di dalam hati ahli Taurat ini bertanya, bukan pertanyaan yang jujur, tapi pertanyaan yang mencobai Yesus. Saudara, tetapi lepas daripada motivasi apa yang ada dalam ahli Taurat ini, tetapi ini menjadi pertanyaan yang sebetulnya indah, pertanyaan yang penting, pertanyaan yang berharga, pertanyaan yang sangat utuh sekali. Karena di dalam keagamaan, di dalam kehidupan kita pada waktu kita berdoa sekalipun, saudara, tentunya kita seringkali berdoa meminta untuk mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan diberkati Tuhan. Kita merindukan hidup berbahagia, keluarga kita bahagia. Orang tua yang punya anak meminta supaya anaknya tidak nakal. Dan itu permintaan, itu satu permohonan manusia, bahkan di dalam keagamaan kita hari ini. Tetapi saudara-saudara, pertanyaan ahli Taurat ini jauh melampaui apa yang ada yang bersifat fisik, yang bersifat lahiriah itu. Yaitu bagaimana apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-26. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat?" Dia ahli Taurat. Yesus membawa mereka kepada apa yang tertulis dalam hukum Taurat. "Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat 28 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengkonfirmasi jawaban ahli Taurat ini benar, perbuatlah demikian, maka kamu akan hidup. Saudara, saya merenungkan simpel sekali, sederhana sekali apa yang dikonfirmasikan Yesus kepada ahli Taurat ini. Perbuatlah, maka engkau akan mendapatkan hidup kekal. Tetapi saudara, marilah kita merenungkan kondisi kehidupan manusia, bagaimana kodrati kita ini, saudara-saudara, apa bisa dengan melakukan hukum Taurat itu kita mendapatkan hidup yang kekal? Apa mungkin manusia bisa melakukan hukum ini menurut hukum Taurat itu? Dan Yesus katakan ini merupakan standar penghakiman menurut hukum Taurat. Saudara-saudara, bukankah kita tahu semua manusia telah jatuh di dalam dosa? Bukankah kita tahu bahwa manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah?
Mana ada orang yang mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap keberadaan kita. Dan jujur, apakah ada manusia yang bisa mengasihi manusia seperti mengasihi diri sendiri? Gak ada. Kita semua melanggar hukum ini. Saudara-saudara, para pemimpin Yahudi setelah pulang dari pembuangan mendeskripsikan 10 perintah Allah itu ke dalam 365 larangan-larangan. Saudara bayangkan kalau kita mendeskripsikan, menjabarkan hukum di dalam perjanjian lama, di dalam hukum Taurat itu ada 365 larangan-larangan. 365 itu apa, saudara? Itu 365 itu adalah jumlah hari-hari dalam satu tahun. Dengan kata lain, tiada hari tanpa larangan. Dan kalau kita mencatat dalam 10 hukum perintah Allah itu ada 248 perintah. Tadi larangan, ini perintah, instruksi. 248 itu apa, saudara? Hampir jumlah daripada tulang manusia di dalam tubuh kita. Banyak sekali, saudara. Saudara, di dalam Alkitab dipenuhi dengan perintah-perintah dan larangan-larangan. Dan Yesus menarik dalam satu inti perintah utama itu adalah ada dua. Yang pertama mengasihi Allah secara vertikal, mengasihi manusia secara horizontal. Tetapi kita bertanya, kenapa Yesus berkata, perbuatlah hukum ini, kamu akan mendapatkan hidup kekal. Apa yang Yesus katakan, jika engkau mau menggunakan hukum Taurat ini jalannya. Saudara-saudara, Tuhan tahu bagaimana kondisi kita, kondisi manusia. Dia tahu bagaimana kondisi ahli Taurat, bagaimana kondisi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Pada waktu itu, Yesus membawa kepada satu pernyataan, jikalau engkau memakai standar hukum Taurat, lakukanlah itu. Dan itu rupanya menjadi jalan yang buntu. Saudara-saudara, ketika manusia itu menghadapi jalan buntu, dia akan melihat jalan yang Tuhan buka, yaitu Injil. Tidak ada jalan lain, saudara-saudara, hanya Injil itulah. Seorang hanya tahu kalau Injil jalan keluar, kalau dia sudah mengetahui, memahami jalan buntu dalam segala usaha upayanya. Yesus membawa orang itu pada jalan buntu. Oke, kalau kamu mau hidup kekal, ada dua hukum. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ahli Taurat itu terpojok, saudara-saudara. Sebenarnya dia terpojok kalau dia tahu dia tidak bisa melakukannya. Tetapi dikatakan dalam usaha untuk membenarkan dirinya, dia berkata, oke, kalau gitu, siapakah sesamaku? Ahli Taurat itu bertanya pada Yesus, siapakah sesamaku? Di dalam dia defensive mekanismenya, dia mencoba membenarkan dirinya. Oke, saya setuju dengan perintah Tuhan itu. Tapi definisikan dulu siapakah sesamaku manusia. Saudara-saudara, seakan-akan di ahli Taurat itu berkata, masakan orang-orang non-Yahudi itu sesamaku. Masakan orang Samaria itu sesamaku. Dia mau membela diri, membenarkan diri, bukan dia mau dibenarkan oleh Tuhan. Orang tersebut sebetulnya paham bahwa sebenarnya dia nggak bisa melakukan perintah Tuhan. Ketika tidak bisa melakukan perintah Tuhan, bukannya menyadari kepapaannya, menyadari kelemahannya, menyadari kemampuannya, namun berusaha membenarkan diri. Bukankah itu manusia? Bukankah ini kita hari ini, saudara? Bukannya menyadari kelemahan kita, menyadari dosa-dosa kita, dan kembali kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, datang kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan. Bukannya membutuhkan anugerah Tuhan. Dengan rendah hati, di mana sewaktu menjalankan kehidupannya ini, sebenarnya sesungguhnya kita hanya bergantung kepada anugerah kasih-Nya. Bergantung pada Tuhan. Saudara-saudara, hukum Taurat tidak menyelamatkan manusia berdosa. Hukum Taurat adalah alat yang sempurna untuk menunjukkan Allah yang suci, yang sempurna, saudara.
Sekaligus hukum Taurat ingin menunjukkan ketidakmampuan manusia untuk memenuhi perintah dan larangannya. Manusia telah jatuh dalam dosa. Dia tidak sanggup memenuhi tuntutan Allah yang sempurna. Hidup kekal hanya by grace of God. Hanya karena anugerah kasih karunia Tuhan semata. Keselamatan hanya dilakukan oleh Allah yang bertindak secara langsung kepada manusia melalui Kristus, melalui kematian kebangkitannya. Lalu pertanyaan ahli Taurat, siapakah sesamaku manusia? Bagaimana jawaban Yesus? Mari kita lihat kisah perumpamaan ini. Perumpamaan ini adalah perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Saudara-saudara, Yesus menjawab dari ayat 30 sampai ayat 36. Saudara-saudara, kita melihat saudara-saudara di sana ada beberapa orang. Yang pertama dikatakan di ayat 30, ketika ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun, dia jadi korban di sana. Saudara-saudara, Yerusalem ke Yeriko itu tempat yang jalanan yang berbahaya, saudara. Sepanjang 27 km dari Yerusalem ke Yeriko itu jalannya itu berbahaya. Artinya banyak perampok, banyak orang jahat di sana. Saudara-saudara, yang sering kali kita perhatikan di sini, saudara-saudara, kalau kita teliti dengan seksama, saudara-saudara, orang yang dirampok, orang yang di tangan penyamun ini ada orang yang enggak bijaksana. Sudah tahu itu tempat bahaya, sudah tahu itu tempat tidak aman, tetapi dia jalan sendirian, tidak bawa teman. Saudara-saudara, ini ada orang yang menghampiri kejahatan, menghampiri ke perampok itu, saudara. Menghampiri sesuatu yang membahayakan, saudara. Kalau saudara jadi saya atau jadi kita, sudah pikir, kapok lu, udah tahu itu jalannya bahaya. Masih berani jalan di sana sendirian lagi. Ketika itu dia ada di tangan penyamun, menjadi korban. Kemudian muncullah seorang tokoh agama, dia seorang pendeta, dia namanya imam, saudara-saudara. Orang yang dikenal baik, yang notabene secara buku, dia orang yang pasti bertindak dalam kasih. Tapi orang itu ketika melihat, enggak nolong apa-apa. Dia enggak lihat aja, langsung di seberang, jalan lewat. Saudara-saudara, kita berpikir ini pendeta kok enggak bertindak apa-apa. Oh saudara-saudara, tentunya saudara-saudara, kalau kita melihat apa yang terjadi dalam hukum tradisi hari itu, imam ini jelas mempunyai alasan kenapa tidak menghampiri orang yang sedang menjadi korban, menderita, sekarat di sana. Jangan-jangan dia mati di situ. Kenapa dia tidak menghampiri, saudara-saudara? Secara logika dia mempunyai alasan seorang imam. Kalau dia menghampiri dan menyentuh orang yang mati, itu najis. Dan 7 hari dia tidak bisa bertugas di bait suci. Banyak orang sedang menanti pertolongannya. Banyak orang sedang menanti doa-doanya di bait Allah. Logikanya jelas sekali. Imam ini berkata, aku tidak mau nanggung resiko seperti itu. Tugasku di bait suci. Kalau itu mati dia najis 7 hari, aku nggak bisa apa-apain. Pergilah. Ada alasan. Bagaimana dengan ayat berikutnya orang Lewi? Mengapa orang Lewi hanya lewat, tidak menolong, saudara-saudara? Sekali lagi saudara-saudara, di daerah itu terkenal dengan perampok-perampok. Banyak jebakan-jebakan di sana. Banyak orang yang pura-pura terkapar seperti orang mati seperti itu. Ketika ditolong orang menolong dia, di situ dia diserbu oleh para perampok, orang jahat-jahat itu. Orang Lewi pikir dia penginjil besar, korbannya luar biasa. Oh, nanti kalau aku sampai di situ, aku binasa, aku dirampok, aku dihancurkan. No. Maaf, cerita orang Lewi ini pun enggak menolong. Logika kasih pasti menolong, tapi itu terjadi tidak. Maka muncullah orang berikutnya di ayat 33, orang Samaria.
Orang Samaria yang dianggap najis oleh orang-orang Yahudi. Orang Samaria inilah orang yang disebut rela menolong. Orang yang baik dikatakan. Orang Samaria ini menolong karena tergerak oleh belas kasihan. Alkitab mencatat dia tergerak oleh belas kasihan. Inilah inti dari hati manusia yang dipenuhi dengan belas kasihan. Sesuatu yang meluap mendorong dia untuk bertindak. Saudara-saudara, kita kembali pada ahli Taurat berpikir mengasihi sesama, mengasihi orang-orang Yahudi dong. Tapi di situ Yesus mempertunjukkan ada orang Samaria. Tuhan Yesus sengaja memberitahukan yang menjadi penolong itu adalah orang Samaria. Maka dapat kita simpulkan di bagian pertama ini. Ketika kita bicara tentang siapakah sesama kita, itu mencakup semua manusia. Semua golongan, semua suku. Saudara-saudara, termasuk sesama kita itu ada musuh-musuh kita. Sesama kita ada orang-orang yang terluka, yang ada dalam kesulitan. Orang-orang yang menderita, termasuk sekaligus itu akibat kesalahannya sendiri. Tuhan Yesus menunjukkan perumpamaan ini. Tuhan Yesus bertanya dengan pertanyaan yang baik, bukankah siapakah sesamaku manusia di situ saudara-saudara, tetapi bagaimana kita menjadi sesama bagi mereka yang sedang terluka. Bagaimana seseorang bisa menunjukkan belas kasihannya. Saudara-saudara, menariklah sekali di dalam Injil Lukas maupun Injil dalam catatan Matius, Markus maupun Yohanes dan bagian Alkitab itu dipenuhi dengan ungkapan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihannya ini yang mendorong daripada apa yang terjadi pada diri seorang yang penolong itu, saudara. Saudara-saudara, mari kita renungkan, saudara. Kalau gitu bagaimana? Ahli Taurat ini sedang membaca. Aku bukan seperti imam itu. Aku nggak mau. Aku juga nggak mau disebut seperti orang Lewi itu. Dia juga tidak menyebutkan orang Samaria, tetapi dia menyebutkan dengan jawaban orang yang berbelas kasihan. Saudara, mari para penafsir membawa satu angle yang lain. Seringkali kita berbicara menjadi subjek, bagaimana menolong, bagaimana sesama kita, siapa sesama kita. Tetapi Yesus ingin membawa kepada satu angle yang sebaliknya, bagaimana kita menjadi sesama bagi mereka. Karena apa, saudara-saudara? Perumpamaan ini juga menggambarkan kehidupan manusia secara umum, saudara dan saya. Itu seperti yang dirampok tadi. Kita bertemu dengan dunia yang saat ini merciless, tidak ada belas kasihan. Kita bertemu dengan sesuatu kondisi di dalam keadaan yang papa, yang miskin, yang habis, bangkrut, dirampok habis. Kita ada orang yang menderita itu, kita yang terpojok di pinggir jalan itu. Mungkin kita berpikir, oh kalau gitu bagaimana tindakan kita? Ada orang yang sering kali tidak bijaksana. Bijaksini, ya. Saudara-saudara, Yesus ingin bertanya pada kita hari ini. Apakah kita menjadi sesama bagi mereka yang sedang menderita? Dan orang Samaria ini menurut banyak penafsir dikatakan adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri, Yesus itulah dia yang penuh belas kasihan. Dia yang datang kepada kita yang sudah habis bangkrut. Secara spiritual kita bangkrut dalam keadaan yang sangat membutuhkan pertolongan itu. Membutuhkan aluran daripada Sang yang penuh dengan belas kasihan itu. Yesus datang di dalam keadaan apapun, di dalam keadaan kita. Alangkah indahnya pada waktu kita mengalami belas kasihan Kristus. Amin. Amin. Kita bangkrut, kita dirampok habis. Di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengalami belas kasihan Tuhan, disinilah Tuhan Yesus mengajak kita. Seseorang yang sudah mengalami kasih Kristus, dia akan memahami apa artinya mengasihi orang lain.
Ketika seorang mengalami belas kasihan Tuhan, inilah yang menggerakkan belas kasihan kita untuk bertindak di dalam belas kasihan itu. Orang Samaria yang baik hati, yang murah hati ini adalah Yesus sendiri. Yesus karena dia yang datang menolong, merawat, bahkan dia yang memulihkan, membawa ke hospital, membawa ke tempat perumahan, penginapan, dibalut, diobati, bahkan diberkati di sana. Saudara-saudara, marilah kita setelah mengalami belas kasihan Kristus, mari kita belajar menjadi sesama bagi sesama kita. Ahli Taurat ini hanya tahu hukum, hanya tahu Alkitab, hanya tahu teologi. Saudara, di dunia hari ini, maaf saya harus katakan, termasuk para pemimpin-pemimpin, pendeta-pendeta, kebanyakan seperti Imam dan Lewi tadi. Hanya tahu. Just know, just tahu aja. Tapi enggak melakukan, enggak perbuat. Maka Yesus 2 kali berkata, pergi perbuatlah. Go and do. Pergi dan lakukan. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa pergi dan melakukan berdasarkan belas kasihan Tuhan? Kita ada di dalam Kristus, di dalam kepapaan kita, ketidakmampuan kita. Mana mungkin mengasihi musuh, mana mungkin mengasihi orang yang menyakiti kita, mana mungkin orang yang merampok kita sekalipun. Tapi Tuhan Yesus mengajar kita untuk mengasihi sesama kita. Apakah kita peduli? Saudara, saya ingat kejadian beberapa waktu yang lalu, saudara. Kejadian yang sederhana. Saya berpikiran dengan istri saya ingin belanja sesuatu di daerah Bankstown. Itu parkiran dari lantai 1 sampai atas itu hari itu penuh semua. Susah parkir. Saya sudah ada di lantai bagian atas. Lebih baik saya bilang tunggu aja di sini. Tapi juga banyak yang tunggu. Begitu saya sedang tunggu sebentar, saya lihat ada orang lewat, tit. Oh, dia buka mobil. Mobilnya persis di samping saya. Saya pikir ini jatahku, ya kan, ini tempatku. Begitu dia keluar, saya maju, mundur. Tapi saya memperhatikan ada satu mobil, seorang bapak kacamata hitam sudah lihat di sana. Waduh, istri saya sudah bilang, jangan-jangan dia duluan loh. Waduh, iya ya. Coba kamu hadapi dia. Dia sudah marah, saya suruh ngadapi lagi. Ya gaya aja gentleman gitu, saya maju. Begitu dia buka kaca, saya samper gitu. Dia, oh Pak Pendeta Joni itu. Wah, dia aku. Wah, saya nggak kenal dia, nggak kenal. Mungkin dia anggota gereja lain atau dia sering lihat YouTube atau dia kenal saya. Karena gereja-gereja Indonesia kan sudah saling mengenal pendeta. Oh Pak Joni toh, waduh saya, ini kamu ya tadi sudah iya, tapi nggak apa-apa sih katanya, nggak apa-apa sih. Waduh, saya yang nggak enak, so enggak, ayo kamu yang saya. Oh dia bilang, no Pak, dia langsung ngegas pergi. Rupanya dia sungkan. Dia sungkan, saudara. Ya, wah saya pikir-pikir, wah dia lebih peduli daripada pendeta, ya kan. Saudara, hal yang kecil, bukan hal soal cari parkir saja. Memperhatikan orang lain itu perlu. Amin. Mari kita belajar mengasihi, bagaimana menjadi sesama bagi sesama kita yang ada di sekeliling kita ini loh, orang yang ada di samping kita ini loh, suami kita, istri kita. Anak-anak kita, orang di sekeliling kita ini loh, orang yang sedang susah. Ini orang yang sedang ada di hospital, ini ada orang di nursing home. Ini ada orang yang terkapar di pinggir jalan, dirampok habis-habisan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita merenungkan. Pergi, perbuatlah itu. Tindakan yang nyata di dalam kekristenan, keselamatan by grace, ya amin, I believe that, aku percaya itu. Tetapi keselamatan hidup di dalam Kristus itu ada buah yang kelihatan, buah yang nyata. Yang ada di dalam hidup kita, kasih itu kelihatan keluar, saudara. Ayat 38-42 bagian terakhir ini, saudara. Kisah Maria dan Marta. Secara singkat, apa yang bisa kita simpulkan dari kisah Maria dan Marta? Saudara-saudara, di dalam tubuh Kristus itu ada banyak perbedaan.
Ada orang yang seperti Marta, ada orang seperti Maria. Saya katakan dalam satu kelompok Bible study kemarin, dua-dua itu baik. Marta dan Maria itu baik, melayani dengan cara Maria, melayani dengan cara Marta itu baik. Saudara-saudara, ada orang yang begitu sibuk di gereja, di dapur, seperti Marta. Tapi juga ada seorang yang maunya belajar, mendengar, duduk di bawah kaki Yesus. Saudara, dua kepribadian ini baik. Baik Marta maupun Maria. Karena yang penting yang kita harus pahami, kita itu satu Tuhan. Kita itu satu roh, satu pengharapan, satu iman, saudara-saudara, satu baptisan. Kita harus mengakui di gereja itu ada karakter yang berbeda seperti Maria dan Marta. Tetapi hal yang kedua kita bisa belajar dari sini. Yang penting di dalam pelayanan kita itu kita perlu kepekaan. Kita perlu kepekaan dan kita tahu momentum apa itu. Nah, saudara sekalian, tindakan Marta ini baik. Dia tuan rumah yang baik, hospitality yang baik. Dia menyediakan makanan-makanan. Dia orang yang murah hati, sibuk dengan kemurahan hatinya. Tetapi sayangnya dia tidak tahu momentum apa yang ada di depan dia. Tidak bisa menangkap momentum yang penting, yang berharga. Bukankah kita melihat di Lukas sebelumnya pasal 9 itu dikatakan Yesus itu on the way ke Yerusalem. Yesus itu sebentar lagi akan naik ke atas Golgota, naik ke Kalvari, naik ke atas kayu salib. Tidak banyak waktu lagi. Yesus menghampiri Maria dan Marta ingin bercakap-cakap. Tapi Marta enggak peka. Ini momentum yang indah-indah yang penting. Dan Maria bisa menangkap momentum itu. Saudara-saudara, mari kita belajar dari Maria ini. Di ayat-ayat 41-42 itu dikatakan Marta terpecah fokusnya. Yesus berkata, Marta, engkau khawatir menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi Yesus mengatakan engkau terpecah fokusmu. Ayat 42, Yesus memuji Maria. Karena Maria hanya satu saja yang perlu bagi Maria. Yaitu dia memilih yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Ini fokus daripada Maria. Kita perlu punya fokus, punya prioritas. Slide yang terakhir ini menunjukkan beberapa perenungan bagi kita. Siapakah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Orang Samaria. Samaria yang murah hati, dialah Yesus Kristus. Marilah kita di dalam Yesus itulah yang telah ditolong, ditopangnya. Mari dengan belas kasihan yang Tuhan berikan menjadi sesama bagi sesama kita. Marilah kita menyadari kita butuh belas kasihan Tuhan. Mengalami belas kasihan Tuhan, mengalami belas kasihan Kristus membawa kita menjadi sesama bagi saudara-saudara kita. Mari kita ingat Maria dan Marta, fokus pada Kristus yang utama. Amin. Kiranya Tuhan memberkati.